Ada apa sih dengan Disney? Makin kesini, makin ngadi-ngadi. Atau enggak banyak filmnya yang gagal? Kita lihat deh setahun ke belakang. Turning Red, walaupun nilainya terbilang tinggi, filmnya pun juga bagus, tapi ternyata ngomongin soal keuntungan, flop. Disney rugi 167 juta US dollar. Lightyear, filmnya sih oke-oke aja. Nothing really special. Nggak ngasih impresi yang kuat dibanding franchise Toy Story. Bahkan, sempet tuai kontroversi kan karena adegan kissing LGBT-nya. Flop. Pinocchio, remake Disney yang kehilangan kemagisannya dan penuh modernisasi yang maksa. Ratingnya segitu tuh, lihat. Bahkan menang di Razzie Award, bawa pulang piala remake terburuk di tahun 2022. Wow, udah jelas banget nih. Flop. Strange World, sebuah film animasi Disney yang untuk pertama kalinya pemeran utamanya terang-terangan seorang gay. Well, keberadaan film ini aja banyak orang yang nggak tahu karena marketing Disney nggak keluar-keluar banyak. Alhasil, film ini cuma untung 42,5 juta US dollar doang di seluruh dunia dan bikin Disney rugi sebesar 147 juta US dollar. Well, sebenarnya masih banyak faktor yang bikin film-film ini gagal. Tapi kita nggak ngebahas hal itu. Kita fokus ke pertanyaan, ada apa dengan Disney? Dulu, Disney bagaikan teman masa kecil kita yang selalu ada buat semua orang. Memberikan tontonan yang menyenangkan, penuh kehangatan, kegembiraan, kenangan, dan yang pasti ngasih nuansa magical yang nggak didapetin di studio lain. Tapi sekarang, perlahan semua berubah. Rasanya udah nggak ada lagi nih film Disney yang bener-bener nyantol di hati. Ada film baru pun kurang berminat, atau istilahnya nggak seantusias dulu. Apalagi dengan isu-isu yang diangkat sekarang. Contoh nyata yang paling deket aja deh, Bre. The Little Mermaid. Sejak kemunculan trailernya aja udah pecah kontroversi sana-sini mengenai isu diversity-nya. Kenapa ya kok Ariel diperanin sama cast kulit hitam? Kenapa ini, kenapa itu, bla 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 bla. Bahkan trailernya aja dapat 1,1 juta dislike yang kemungkinan besar datang dari orang-orang rasis tentunya. Disney, oh Disney. Besok 16 Oktober udah 100 tahun loh ini. Kalau terus-terusan begini, mau jadi apa? Mau jadi dokter? Itu mah susah. Sorry, joke aja ya. Oke, kalau kita runtut kejadiannya, semua bakal terjawab nih. Kenapa Disney sekarang berbeda? Kita mundur dulu sejenak ya ke sejarah singkat Disney. Tak kenal, maka tak sayang. Disney itu dimulai dari sebuah perusahaan kecil tapi punya peran besar dalam mengubah dunia. Pertama, jadi pionir animasi Amerika dan mengenalkan karyanya ke seluruh dunia. Kedua, Disney mengubah dunia hiburan berorientasi ke pengalaman yang dirasakan pengunjungnya, bukan sekedar cari cuan doang. Tiga, menginspirasi umat manusia untuk terus bermimpi dan berkembang. Wow, mulia sekali ya. Berjalannya waktu, Disney harus berjuang untuk tetap relevan dalam industri hiburan yang bergerak cepat, turun, naik, dan bertahan selama ini. Sampai akhirnya di tangan CEO Bob Iger, Disney menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar dalam sejarah yang bahkan mengakuisisi Pixar di tahun 2006, Marvel Studios di tahun 2009, Lucasfilm, rumahnya Star Wars dan Indiana Jones di tahun 2012, dan puncaknya nih di tahun 2017 sampai 2019. 21st Century Fox, salah satu produksi film terbesar Hollywood, berhasil berada dalam naungan Disney dan masih banyak lagi. Wow, kesuksesannya makin terbukti dilihat dari bagaimana sepak terjangnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mulai dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hampir semua film terlaris, film dengan pendapatan tertinggi didominasi oleh Disney. Paling banyak tahun 2019 tuh, 7/10 Disney semua, gokil. Tapi lanjut ke 2020, 2021, 2022, sampai 2023, kelihatan kan gimana performance Disney bukannya meningkat, tapi malah menurun. Dilihat dari stok startnya Disney selama 5 tahun terakhir juga mengalami penurunan sebesar 2,25%. Ada apa dengan Disney? Terhitung tahun 2020, CEO Disney memang berpindah sih dari tangan Bob Iger ke Bob Chapek. Capek ya, memang capek namanya. Apa karena perbedaan kekuasaan dan perbedaan pendekatan yang diambil Bob Chapek, jadinya Disney berubah kayak gini? Bisa jadi. Banyak faktor kan? Apalagi saat itu sedang terjadi pandemi. Jadi emang butuh strategi pasar baru nih untuk menghadapi masalah baru agar Disney tetap eksis. Kalau dilihat dari visi 3 pilar yang dicanangkan Bob Chapek saat itu, seperti yang dituliskannya di memo staf Februari tahun 2020, Storytelling Excellence, Innovation, Relentless Focus on Our Audience. Semua terdengar bagus, tapi pada kenyataannya
sayangnya, seperti yang udah kita rasakan 3 tahun ini, bre, eksekusinya blunder. Bukannya berkembang, tapi malah banyak kontroversi. Sebagian penggemar Disney benar mulai capek dan cabut deh. Asumsi Mimin mungkin gara-gara ingin menjalankan 2 poin terakhir, inovasi dan fokus tiada henti ke penonton. Yang mana di zaman sekarang, masalahnya bukan sekedar penonton, tapi penonton modern, alias modern audiences. Dengan berbagai isu dan ke-open-minded-annya. Hal ini sangat berpengaruh dong terhadap project-project di industri di dunia, termasuk Disney yang harus bertahan di masa pandemi demi kestabilan bisnis dan adaptasi kemajuan zaman. Makanya, pada akhirnya Disney mempresentasikan sekaligus menuruti permintaan modern audiences ini dengan ciri-ciri klasik seperti online toxicity, diverse casting, strong female character, and reflection the fucking world we live in today. Mimin nggak nyalahin keberadaan modern audiences sih. Kenyataannya kita memang hidup di era modernitas yang penuh kebebasan hak ini. Cuma masalahnya Disney terkadang terlihat maksa nggak sih memasukkan unsur-unsur woke culture di setiap film barunya tanpa memperhatikan bahwa isu-isu dan tema tersebut entah SJW, LGBTQ bisa menjadi distraksi untuk filmnya sendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi ketambahan fakta bahwa kontroversi termasuk dalam teknik marketing. Ya mungkin strategi marketing ini emang sengaja ya digunakan agar Disney tetap diingat dan dibicarakan orang-orang. Udah pasti, teknik kontroversial marketing ini berisiko antara Disney menuju masa depan yang cerah atau malah runtuh dengan tingkahnya. Go woke, go broke. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah Disney sekedar menuruti permintaan pasar era modern saja? Atau sejatinya emang beneran ada nih agenda menormalisasikan LGBT yang awalnya tipsi-tipsi, makin kesini, makin terang-terangan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Sebagai sebuah perusahaan, Disney telah lama bersikap pro terhadap kaum LGBT. Bahkan banyak karyawan di hampir setiap levelnya gay dan ikut berkontribusi dalam proyek-proyek besar Disney. Mengutip Thomas Schumacher yang juga seorang gay tuh, eksekutif produser The Lion King saat itu dan sekarang presiden Disney Theatrical Group. Karakter-karakter villain yang ada di Disney kebanyakan juga bisa dibilang queer sih bagi mereka di komunitas LGBTQ. Dan masih banyak lagi deh yang nggak bisa Mimin sebutin satu persatu. Nah sekarang untuk produknya, in fact bisa dibilang sebagian besar film-film Disney cukup gay loh kalau kalian melihat dari perspektif yang berbeda. Contoh paling jelas, Mulan. Dia representasi by gender, sedangkan partnernya, Lisan, representasi bisexual. Karena suka Mulan pas jadi cowok, juga suka Mulan pas jadi cewek. Frozen juga diindikasi pro LGBT nih. Memang nggak ada adegan eksplisit di sana yang menunjukkan tanda-tanda LGBT. Cuma secara implisit, kalau mau dikulik aja, banyak orang bilang karakter Elsa adalah ikon queer. Karena dia nggak punya love interest ke siapa-siapa. Dengan kata lain, aseksual. Dan aseksual termasuk kemana? Ke LGBTQIA+ dong. Selain itu, Elsa sejak kecil disuruh menutupi kekuatannya atau identitasnya. Setelah kekuatan atau identitasnya ini dilihat banyak orang, banyak yang sinis dan nggak nerima. Akhirnya, Elsa berusaha untuk membuktikan jati dirinya yang asli. Bahwa jati dirinya nggaklah sebuah kesalahan dan bisa jadi kekuatan. Maka dari itu, bre, lagu Let It Go-nya Elsa, Into the Unknown-nya Elsa, Show Yourself-nya Elsa, sekarang menjadi sebuah lagu kebangsaan untuk komunitas LGBTQIA+. Karena lagu dan film Frozen sangat mempresentasikan mereka yang berjuang atas jati dirinya. I am gay, I am gay. Contoh lagu kebangsaan LGBT di Disney lainnya ada wow, diam-diam Disney memang merangkul komunitas LGBT kan? Kita ambil contoh yang lebih jauh lagi deh. Ada The Little Mermaid yang usut punya usut juga mempresentasikan perasaan yang dialamin komunitas LGBTQIA+ soal cinta dan penolakan. The Little Mermaid pertama kali ditulis tahun 1830-an oleh pengarang Denmark bernama Hans Christian Andersen. Kisah asli The Little Mermaid sendiri lebih gelap loh dari yang kalian tahu dan punya ending yang berbeda. Di Disney, demi cinta, Ariel menukarkan suaranya dengan kaki. Ya singkat cerita, kutu
kutukannya berhasil lepas dan dia hidup bahagia menikah dengan Pangeran Eric. Pokoknya enak deh, gak ada sedih-sedihnya. Nah, tapi di kisah aslinya, sang Putri Duyung cinta juga nih sama pangeran dan menukar suaranya dengan kaki. Bedanya, tiap kali dia berjalan harus merasakan sakit, layaknya ditusuk pisau. Jika pangeran gak cinta ke Putri Duyung, maka ia harus mati jadi buih di lautan. Sayangnya, di ending, sang pangeran memilih menikahi putri dari kerajaan tetangga. Sang Putri Duyung sempet loh dapat alternatif kalau dia membunuh pangeran dengan pisau, dia bisa kembali lagi jadi duyung. Tapi karena saking cintanya, alih-alih membunuh pangeran, Putri Duyung mengorbankan hidupnya dan jadi buih di lautan. Sedih kan? Nah, fakta uniknya nih, The Little Mermaid sebenarnya adalah alegori untuk queer dan surat cintanya Andersen untuk bestinya, Edward Collins. Sayangnya, Andersen ditolak nih, dan dia nulis kisah ini di tahun yang sama saat Collins ngumumin tunangannya dengan cewek. Ya, betul banget. Andersen si Putri Duyung, sedangkan Collins si pangeran tersebut. Metafor ini makin jelas. Pertama, Putri Duyung ingin jadi manusia, itu paralel dengan Andersen yang ingin jadi cewek. Kedua, Putri Duyungnya bisu, layaknya orang queer yang saat itu nggak bisa berkata bebas. Ketiga, Putri Duyung berkorban demi sang pangeran. Andersen berkorban dengan rasa sakit, terus memendam rasa, bahkan tetap dekat dengan Collins dan istrinya di sepanjang hidupnya. The Little Mermaid mempresentasikan rasa frustasi Andersen secara metaforikal. Dia kesepian, dia hanya ingin merasa seperti orang lain, dan menjadi bagian dari dunia yang bukan miliknya seorang. Seperti halnya komunitas LGBT yang ingin diterima masyarakat dunia. Ditambah lagi nih, lagu Part of Your World. I wanna be where the people are. I wanna see dancing. Juga bisa berarti lagu soal queer. Apalagi liriknya ditulis oleh Howard Ashman, seorang gay yang didiagnosa HIV di tengah produksi, yang menyarankan lagu ini harus menjadi ekspresi jalan keluar bagi Ariel. Wah, The Little Mermaid is actually gay. Gimana? Dilihat dari contoh tadi, nggak cuma faktor modern audiences, film Disney sejak dulu ternyata secara subtil udah pro LGBT. Apalagi ditambah sekarang yang makin terang-terangan. Apakah Disney bener-bener punya agenda atau gimana sih? Well, kalau kita dengerin beberapa pernyataan dari tim di Disney yang sempat bocor, sepertinya sih emang begitu ya. Seperti yang diutarakan sama eksekutif produser Disney TVA, Latoya Revenue satu ini. Our leadership over there has been so welcoming to my not at all secret gay agenda, and so I feel like No kan, dia mention my secret gay agenda. Waduh, Mimin gak ada lagi komen dah. Dan seperti yang Mimin bilang di awal, Disney ternyata memang beneran menuruti permintaan modern audiences. Bahkan dijawab langsung sama President of Disney General Entertainment Content, Carrie Burkey. You know, we were targeting Gen Z and millennials. We were targeting a younger, I think more open-minded, and now we know, you know, as my son texted me this morning, you know, Gen Z is 30 to 40% queerer than the other generation's mom, so Disney better get with it. Jadi sepertinya mau nggak mau, Disney bakal tetap bikin konten-konten macam gini ke depannya, karena targetnya emang modern audiences. Jadi jangan heran kalau film-filmnya bakal banyak kontroversi, banyak woke culture-nya, kayak live action remake project Disney yang udah-udah dikasih nilai-nilai isu modernitas biar cocok sama pasar sekarang. The Little Mermaid yang bakal tayang besok Mei pun juga iya kan, ngasih tema diversity. Si Ariel jadi kulit hitam. Well, sebenarnya nggak ada yang salah sih. Nggak apa-apa Ariel diperanin Halle Bailey. Cuma lagi-lagi tingkah Disney yang memaksa woke culture itu tadi. Ditambah masalah rasisme aja. Akhirnya pecah tuh konflik. Toh nyatanya beberapa reaction anak-anak juga seneng tuh, khususnya yang kulit hitam. Karena merasa direpresentasikan. She's black! She's black! Yes, 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 yes! Oh my God! Project Disney selanjutnya, live action Snow White and the Seven Dwarfs juga udah kedebak banget nih, bakal sangat woke dan di remake sedemikian rupa biar ceritanya cocok untuk modern audiences. Karakter Snow White sejatinya berdasarkan kisah fantasi Jerman tahun 1812 yang berkulit putih seputih salju. Sekarang diperankan oleh artis berdarah Kolombia, Rachel Zegler. Karakter kulit putih diperanin orang yang nggak begitu putih, ya nggak apa-apa sih, no comment, Mimin nggak ada masalah. Bagi orang rasis di US baru pasti bermasalah. Terus di animasi aslinya ada 7 kurcaci, tapi di live action ini katanya beberapa kurcaci
diganti sama magical creature. Makanya judulnya cuma Snow White doang. Ekspektasi kurcaci dan nuansa magikalnya jelas bakal berkurang. Untuk Evil Queen-nya diperanin sama Gal Gadot nih. Oke-oke aja, cocok aja, no comment juga. Nah, untuk plot ceritanya udah jelas bakal beda. Pasti ada modernitasnya. Mungkin aja di animasi originalnya sosok Snow White karakter cewek yang penurut, kalem, suka bersih-bersih rumah gitu kan. Sekarang mungkin si Snow White bakal mengangkat nilai feminisme, lebih independen kayak atau dibikin kuat. There is no fucking true love again. Ya, kayak mengutip Rachel Zegler sendiri. That is Not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Well, bener kan ternyata. Semoga aja filmnya tetap bagus lah pas udah tayang. Agak ironis juga sih kalau Snow White, animasi panjang pertama yang membawa Disney menjadi besar, tapi dengan adanya live actionnya malah memperburuk nama Disney sekarang. Kalau misalkan ya mau buat project yang mengandung nilai modernitas kayak diversity, feminisme, LGBTQ dan lain-lain, kenapa nggak bikin konten original aja langsung? Yang baru, yang bisa diolah segimanapun itu terserah kalian. Alih-alih remake Disney klasik yang malah ngerusak keoriginalitasnya bahkan kemagisannya. Disney oh Disney. Kok rindu ya sama Disney yang dulu? Ya sebenarnya semua kembali ke perspektif masing-masing individu sih. Kalau kita melihat dari perspektif netral, ya nyatanya pas kita nonton project Disney yang bahkan tanpa sadar ada unsur LGBT-nya itu, kita biasa aja kan. Intensinya memang bukan ke arah gay. Balik lagi, nilai moral film Disney yang kita tahu kan emang sering ngebicarain soal mimpi, cinta, harapan, termasuk di dalamnya eksplorasi diri, penerimaan diri, berani jadi diri sendiri, show your true color and true self. Sekarang Mimin tanya nih, siapa yang lebih paham tentang self-discovery, self-love kalau bukan komunitas LGBT? Bener kan? Jadinya batas antara nilai penemuan jati diri di mata orang pada umumnya sama di mata komunitas LGBT pun jadi tipis banget nih. Dan dua-duanya sama-sama bener di perspektif masing-masing. Jadi ya udahlah, entah film Disney itu mau mengandung unsur LGBT kayak atau enggak, mau eksplisit atau implisit, atau woke culture-nya yang banyak. Balik lagi ke kita gimana nanggapinnya. Mau keluar-keluar agenda ini itulah, bla 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 lah. Nggak mau terpengaruh, nggak mau nonton, ya udah tinggalin aja. Simple. Mau tetap menikmati silakan, tinggal memilah sendiri nilai moralnya. Bagi komunitas LGBTQIA+ atau bahkan modern audiences, project film Disney entah secara sengaja atau nggak sengaja memang berhasil mempresentasikan perasaan mereka. Ide soal representasi ini baik, nggak ada masalah kok, selama nggak terlalu berlebihan. Yang terpenting untuk sekarang, tiap kali nonton project Disney, apalagi pasar Disney juga buat anak-anak di bawah umur kan, perketat aja pengawasan sebagai orang tua. Anak-anak masih belum paham dan belum bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang ditakutkannya lagi, kalau ternyata Disney bukan bermaksud buat mempresentasikan kelompok minoritas atau apa yang terjadi sekarang, tapi perlahan mereka malah ingin ngasih representasi dunia yang ingin coba mereka ciptakan. Mereka nggak mempresentasikan budaya, tapi menciptakan dan menormalisasikan budaya itu. Pada akhirnya pertanyaannya sudah bukan ada apa dengan Disney, tapi mau apa sih Disney?